Baik, terima kasih untuk siswa-siswi kelas 10 IPS 1 yang sudah join di room yang Bapak buat. Selamat bergabung. Bapak, sebelum ini Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama Bapak Benny Alisa dari Universitas PGRI Palembang. Di sini Bapak melakukan ujian PPL di kelas berhubung Bapak dapat kelas kalian 10 IPS 1. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, apa baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga materi yang saya jelaskan nanti bisa bermanfaat. Baik, Bapak pimpin berdoa, mulai. Doa selesai. Ini udah masuk semua. Baik, sebelum kita masuk materi, Bapak jelaskan kembali dasar-dasar dari bimbingan dan konseling. Mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Ayuna apa itu bimbingan dan apa itu konseling, terus bimbingan konseling itu apa, terus ada lagi beberapa bidang dalam BK. Terus BK itu juga terdapat asas kerahasiaan. Mungkin kalian sudah kemarin dipelajari. Di sini Bapak akan mengulang sekilas saja. Baik, bimbingan dan konseling itu terdapat dua kalimat. Baik, bimbingan dan konseling. Di sini Bapak jelaskan, bimbingan adalah sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Selanjutnya, konseling. Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Jadi jika disambungkan bimbingan dan konseling itu apa? Yaitu bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor atau guru BK untuk memecahkan suatu permasalahan yang dialami oleh siswi atau klien. Nah, itu bimbingan dan konseling. Terus dalam BK itu terdapat 4 bidang, di mana ada bimbingan pribadi, terus ada bimbingan sosial, bimbingan belajar, terus ada bimbingan karir. Bapak jelaskan singkat saja ya. Bimbingan pribadi merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dalam hal memecahkan masalah-masalah yang sangat kompleks dan bersifat rahasia atau pribadi sekali. Misalnya masalah keluarga, persahabatan, cita-cita, dan sebagainya. Terus kita lanjut, kedua, bimbingan sosial. Bimbingan sosial adalah merupakan salah satu bidang bimbingan yang ada di sekolah, dan bimbingan pribadi sosial merupakan usaha bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi sosial seperti penyesuaian diri, terus menghadapi konflik dan pergaulan bebas. Terus yang ketiga yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan rasa ingin tahu, dan menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang keempat, ini banyak sekali yang dialami oleh siswa-siswi kelas 12, bimbingan karir, yaitu bimbingan karir suatu usaha dilakukan untuk membantu individu atau peserta didik dalam memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan, termasuk di dalamnya itu berupa mempersiapkan kemampuan
yang diperlukan untuk memasuki suatu pekerjaan, dunia pekerjaan. Setelah ini contoh siapa? Saya baru kelas 12. Saya kelas 12, setelah ini mau kemana? Mau lanjut kuliah atau mau mengikuti ikatan dinas, seperti itu. Ya, apakah bisa dipahami sampai sini? Halo? Saya lanjut ya. Nah, di sini guru BK juga mempunyai asas kerahasiaan. Untuk kalian, untuk kelas 10 tidak usah takut untuk menceritakan permasalahan yang kalian ceritakan kepada guru BK yang ada di sekolah SMA 1, karena di sini kami punya asas kerahasiaan yang berbunyi cerita yang kami dapat dari suatu klien atau siswa atau siswi tidak akan kami ceritakan kepada orang lain, meskipun itu sesama kami guru BK gitu. Kecuali ini siswa atau siswi itu mempunyai mempunyai prestasi non akademik. Contoh, dia hobi bermain bola basket contoh ya. Nah, dia bingung untuk menceritakannya kemana, untuk menyalurkannya kemana. Jadi mereka bercerita kepada guru BK. Nah, di sini guru BK akan memberikan bantuan untuk menyalurkan minat dan hobi kalian tersebut. Nah, itu baru guru BK akan menceritakannya ke yang agar hobi dan kalian itu bisa berkembang. Nah, itu sekilas saja tentang bimbingan, dasar-dasar bimbingan konseling. Terus di sini kita akan masuk materi ya. Itu ada PPT, coba lihat bentar ya. Apakah ada? Halo? Halo? Ya. Nah, itu kan materi kita pada hari ini, yaitu bahaya narkoba dan dampaknya. Kalian mungkin sudah tahu apa sih narkoba itu, dampaknya bagaimana, tapi sini akan Bapak saya jelas kembali apa sih narkoba itu. Nah, itu kan ada di PPT yang Bapak buat. Bisa mendengar suara Bapak? Baik. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikoterapi, dan bahan adiktif. Nama lainnya adalah narkoba, merupakan singkatan dari narkotika, psikoterapi, dan zat adiktif. Yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan. Terus di situ ada psikotropi, adalah zat atau obat yang bersifat psikoaktif, mempengaruhi susunan syaraf pusat, menyebabkan perubahan pada perilaku dan juga menyebabkan ketergantungan. Nah, itu juga ada. Sedangkan bahan adiktif adalah zat atau obat bukan narkotika atau psikotropika, tetapi berpengaruh buruk pada kerja otak. Terus di situ ada faktor yang melatar belakangi seseorang menggunakan narkoba, yaitu faktor individu dan lingkungan. Kalau faktor individu mungkin si anak itu terganggunya dengan keluarga, atau keluarganya lagi broken home, atau kan. Nah, kalau lingkungan sosial itu banyak tentang pergaulan, tentang teman sebaya. Terus di sini jenis-jenis narkotika dan jenis-jenis narkotika, yaitu pertama itu ada opiat atau opnium, candu. Kedua ada morfin. Tiga ada heroin atau butal. Empat itu ada ganja atau kanabis. Terus yang keempat itu ada LSD atau life exhibit. Terus yang keenam itu ada kokain. 7 itu ada amfetamin. Terus yang 8 itu alkohol. Alkohol itu banyak jenisnya, minum-minuman gitu ya. Next. Nah, halo, bisa mendengar? Ya. Nah, itu
jenis narkotika terpopuler di Indonesia. Yang pertama itu yaitu ganja. Adalah marijuana adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan bunga atau biji dan daun-daun kering di tanaman ganja. Dalam tanaman ini, tanaman yang mengandung zat mengubah akal sehat atau senyawa lain yang terkuat. Terus next, ini efek ganja itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Yaitu kalau jangka pendek itu satu, perubahan kesadaran terhadap waktu. Kedua, itu perubahan suasana hati. Yang ketiga, ada gerakan tubuh terganggu. Keempat, kesulitan berpikir dan memecahkan masalah. Terus yang kelima itu ada gangguan dalam daya ingat. Terus efek ganja jangka panjang. Gangguan pernapasan, asap ganja dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru yang memicu batuk berlahap. Terus sakit paru-paru sehingga infeksi paru-paru. Terus dan kedua, meningkatkan denyut jantung. Marijuana dapat meningkatkan denyut jantung setelah 3 jam merokok. Hal ini dapat menyebabkan serangan jantung. Terus yang itu ada ketiga, gangguan pada bayi. Penggunaan ganja semasa kehamilan dapat mempengaruhi otak dan perilaku pada bayi. Terus ada keempat, halusinasi. Ini berpikir menghayal. Kalau yang nomor 4 ini. Terus yang ada kelima itu pemakaian marijuana yang berkepanjangan dapat mempengaruhi mental seseorang. Setelah mereka keseringan memakai ganja ini, mental mereka akan rusak. Itu. Terus next, yang kedua itu ada sabu. Metafetame atau yang biasa kita kenal sebagai sabu adalah stimulan obat yang sangat adiktif, yang secara kimiawi mirip dengan amfetamin. Bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan seperti kristal. Contohnya itu kira-kira seperti garam, ya, sabu ini. Hasil survei BNN memperlihatkan sabu sebagai narkotika peringkat 2 yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat. Karena ini sudah banyak masuk di Indonesia, ya. Terus next, ini ada efek jangka pendek dan jangka panjang lagi. Jangka pendeknya itu ada, pertama itu ada insomnia, terus hilangnya nafsu makan. Yang ketiga ada itu euforia dan sikap terburu-buru. Keempat, denyut jantung cepat dan tak teratur. Yang kelima itu hipertermia. Terus ada jangka panjang. Yang pertama itu ada kecanduan, terus efek psikologis seperti paranoia, halusinasi dan aktivitas motorik berulang. Terus ketiga, perubahan struktur dan fungsi otak dan menurunnya kemampuan berpikir dan kemampuan motorik. Terus melemahkan konsentrasi. Terus ada hilangnya ingatan dan perilaku agresif dan kekerasan. Terus ada gangguan suasana hati. Ada lagi masalah gigi yang parah dan menurunnya berat badan. Ini juga yang sering di Indonesia. Ekstasi adalah bahan kimia sintesis dengan efek kompleks yang meniru stimulan sabu dan senyawa halusinogen. Melarang penggunaan obat ini karena potensinya sebagai agen perusak otak. Terus di sini ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangka pendeknya itu menurunnya nafsu makan. Kedua, insomnia. Ketiga, pusing dan demam. Keempat, kram otot. Kelima, tremor. Keenam, berkeringat dingin. Ketujuh, penglihatan sedikit buram. Ke-8, meningkatkan denyut jantung. Ke-9, tekanan darah meningkat. Dan ke-10, menegangnya mulut, wajah atau dagu. Terus jangka panjangnya yaitu meningkatkan kecanduan. Kedua, serangan panik.
ketiga insomnia, keempat linglung, kelima tidak mampu membedakan realita dan fantasi, keenam delusi paranoid, dan ketujuh depresi. Nah, ini yang terakhir, heroin. Heroin ini sejenis suntikan, ya. Heroin atau buta adalah narkotika sangat adiktif yang diproses dari morfin, yaitu zat alami yang dari ekstrak benih biji tanaman kopi varietas tertentu. Heroin bisa dijual dengan berbentuk serbuk putih atau kecoklatan yang telah dicampur dengan gula, pati, susu bubuk, dan kinam. Heroin biasanya digunakan dengan dihisap, dimasukkan ke dalam rokok, atau dicairkan dengan memanaskan di atas sendok lalu disuntikkan ke pembuluh darah. Pembuluh darah itu yang sering itu di pergelangan tangan atau otot atau di bawah kulit. Terus di sini ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Apakah masih bisa mendengar? Halo? Ya, kita lanjut ya. Di sini juga ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangka pendek itu satu, seseorang bisa demam, kedua mulut kering, ketiga mual, keempat gatal ya, kelima fungsi jantung melambat, keenam pernapasan melambat, ketujuh kerusakan otak permanen, dan ke-8 bisa koma. Terus jangka panjangnya, jangka panjang itu satu, penurunan kesehatan gigi ditandai dengan gigi yang rusak dan gusi bengkak. Kedua, rentan terhadap berbagai penyakit karena sistem kekebalan tubuh menurun. Ketujuh, tubuh menjadi lemah, lesu, dan tidak bertenaga. Keempat, nafsu makan yang buruk dan kekurangan gizi. Kelima, insomnia. Ketujuh, penurunan fungsi seksual. Ketujuh, kerusakan hati dan atau ginjal secara permanen. Ke-8, infeksi katup jantung. Ke-9, keguguran. Ke-10, kecanduan yang menyebabkan kematian. Nah, ini dampak negatif narkoba, ya. Keseluruhan nih dari keempat macam-macam narkoba itu. Jadi dampak negatif terhadap fisik, kerusakan organ seperti otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal. Terus kedua itu ada gejala putus obat atau sakau, dan ketiga tertular penyakit berbahaya, hepatitis atau HIV. Terus itu ada dampak dari kehidupan sosial. Yang satu itu anak itu bisa membolos, berbohong, prestasi menurun, mencuri, merampok, bahkan mengganggu kestabilan pekerjaan. Terus di situ ada dampak negatif terhadap psikis. Seseorang dapat cemas atau takut. Kedua dapat halusinasi. Ketiga agresif. 4 mudah curiga. 5 menutup diri. Dan 6 mudah tersinggung. Dan seseorang itu bisa hidup acuh tak acuh. Terus di sini ada dampak ekonominya. Narkoba mahal, uang terbuang percuma jika sudah kecanduan. Biaya perawatan mahal, pada akhirnya bisa bangkrut. Terus yang kedua itu, orang yang sudah kecanduan narkoba kinerjanya tidak akan bagus lagi, sehingga kemungkinan akan dipecat atau PHK, sehingga akan menjadi pengangguran. Ini dampak dari ekonomi jika kecanduan narkoba, ya. Nah itu kira-kira itu kan, itu ada gambar, itu seseorang yang pernah terjadi kecanduan narkoba. Yang di atas itu macam-macam dari narkoba, yang ke bawah itu efek dari seseorang yang telah efek dari kecanduan narkoba tersebut. Nah, bisa menyebabkan kematian pula.